Karena kesetaraan gender di program rehabilitasi mangrove itu tidak bisa kita samakan dengan kesetaraan gender yang ada di mungkin di perkotaan atau di Berbeda daratan gitu. Karena tantangan fisiknya luar biasa, Mas, gitu. Makanya di program ini kita coba bagi peran. Mana yang bisa dilakukan oleh perempuan? Mana yang bisa mungkin mayoritas dikerjakan oleh laki-laki. Perempuan itu sebenarnya adalah penjaga pertama terutama ekosistem mangrove. Mereka, perempuan-perempuan ini tidak menyebut dirinya memang aktivis lingkungan, tapi mereka yang pertama kali sih merasakan ketika hasil tangkapan perikanan menurun, maka akan berpengaruh kepada isi dapur tentunya. Perempuan-perempuan yang berlaku sebagai ibu rumah tangga harus mengatur ulang tatanan dapur mereka seperti apa, karena hasil tangkapan perikanan pada hari itu hasilnya menurun. G4E Podcast Riau Lestari. Halo sahabat Green, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di G4E Podcast di seri keempat bersama saya Rafza Amzali, host Green Radio Line. Apa kabar Anda sahabat Green? Semoga sehat, semangat, dan produktif dalam menjalankan aktivitas Anda tentunya. Dan di seri keempat ini tentu saya nggak sendiri, sahabat Green. Saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber kita, dan khusus di seri keempat ini narasumber saya perempuan semua, karena hari ini kita bakalan bicara soal perspektif dan peran dari perempuan, kaitannya masih tetap dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berlangsung di Provinsi Riau dalam rangka program inisiatif Green for Riau. Sahabat Green, kita tahu Provinsi Riau salah satu provinsi yang memiliki luasan ekosistem gambut yang cukup luas, kawasan pesisir yang juga luas, namun di tengah kekayaan ekosistem itu, ekosistem pesisir dan gambut mengalami tekanan, degradasi, deforestasi, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu pemerintah telah menargetkan untuk volunetzing ya di 2030, bagaimana Provinsi Riau itu salah satu provinsi yang jadi prioritas bagaimana kemudian bisa menjaga tata kelolanya dari sektor hulu. Nah, tapi kali ini kita bakalan ngobrolinnya dari perspektif perempuan, sahabat Green. Nah, di seri keempat ini kita bakalan ngobrol soal kisah perempuan penjaga ekosistem dan pesisir di Provinsi Riau. Nah, bersama saya sudah ada dua orang narasumber. Yang pertama ada Mbak Zulfi Rima, beliau ini dari M4CR Riau. Ya, betul. Apa kabar Mbak Siti, Mbak Zulfi? Alhamdulillah baik, Mas Sehat ya? Ya. Terima kasih sudah hadir. Mbak Zulfi ini nanti akan berbagi gagasan, pengalaman, dan cerita banyak soal program dari M4CR ini, bagaimana kemudian mendampingi kelompok-kelompok perempuan, bagaimana prinsip-prinsip inklusivitas di kawasan-kawasan pesisir dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, teman-teman sahabat Green, sudah bergabung bersama kita Mbak Siti Masfiroh dari Yayasan Mitra Insani. Nah, beliau ini adalah Monitoring, Evaluation, and Learning Officer dari Yayasan Mitra Insani. Beliau adalah penggerak perempuan pesisir di Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kita sapa dulu Mbak Siti, apa kabarnya? Halo, kabar baik dan bahagia. Oke, bahagia ya. Harus happy selalu ya tentunya Mbak Siti ya. Teman-teman, sahabat Green, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan mendengar kisah atau cerita dari para penggerak dari perempuan tentunya di pesisir-pesisir yang ada di Provinsi Riau. Saya ingin ke Mbak Zulfi dulu. Mbak Zulfi, mungkin sahabat Green atau teman-teman di Riau mungkin belum banyak begitu tahu ya soal M4CR itu apa, yang diinisiasinya apa. Nah, mungkin boleh cerita kepada sahabat Green, seperti apa kemudian M4CR ini menginisiasi, lalu juga menempatkan perempuan itu berada pada sektor yang juga strategis gitu dalam konteks menjaga pesisir, mendorong pertumbuhan ekonomi juga di kawasan-kawasan ekosistem yang potensial gitu. Boleh dong cerita ke sahabat Green?
Iya, benar sekali Mas Jali. Jadi M4CR ini masih tergolong program baru sebenarnya. Jadi wajar aja kalau misalnya banyak yang belum tahu gitu. Nah, jadi M4CR ini adalah salah satu inisiasi program untuk merehabilitasi mangrove. Untuk project lead-nya itu ada di Kementerian Kehutanan. Spesifiknya di Dijen Pedas RH, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Nah, untuk M4CR sendiri selain di Riau itu sebenarnya ada juga di provinsi lain. Ada di Sumatera Utara, terus kemudian di Kalimantan Utara dan juga Kalimantan Timur. Dan ada 3 provinsi ya? Total 4 Total dengan 4 ya? Riau. Betul. Kita punya target itu sekitar 41.000 hektar untuk direhabilitasi di 4 provinsi tersebut. Dan khusus di Riau kita targetnya itu sekitar 4.000 hektar. Di mana-mana aja tuh? Untuk yang sudah terlaksana itu ada di 5 kabupaten, ada di Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Kepulauan Meranti, Bengkalis, Pelalawan, dan Rokan Hilir. Jadi untuk M4CR sendiri ini program yang cukup ambisius, tapi periodenya sangat singkat gitu. Targetnya berapa tadi Pak? 4.000 hektar. 4.000 hektar yang harus dilaksanakan dari tahun 2024 sampai nanti berakhir di 2027. Targetnya sampai dengan 2027. Iya. Itu pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan program itu seperti apa? Iya, jadi kita melakukan pendekatan padat karya. Jadi kita tidak sekedar hanya ingin merehabilitasi ekosistem yang rusak dengan cara menanam, tapi kita juga coba memperhatikan masyarakat yang ada di pesisirnya, seperti itu. Karena sebenarnya tujuan adanya M4CR sendiri itu selain memulihkan ekosistem yang rusak dengan penanaman, kita juga harus bisa menguatkan ketahanan pesisir. Dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan, terus meningkatkan kapasitas mereka, terus memberikan dorongan bantuan ekonomi semacam itu. Dan terkait perempuan sendiri, nah itu dia. Iya, masuk ke perempuan ini ya. Jadi terkait perempuan sendiri itu selalu kita libatkan dalam setiap program yang kita jalankan gitu. Karena sebenarnya itu juga sudah menjadi amanat dari peraturan kita ya, bahwa setiap dalam kegiatan pembangunan itu perempuan harus ikut ambil andil. Betul sekali. Gitu. Karena mau tidak mau rehabilitasi mangrove ini kan nantinya akan dirasakan dampaknya oleh semuanya. Berarti kan semua juga harus kita libatkan, harus turut andil untuk ikut menjaga dan merehabilitasi. Nah, bicara soal mengarus utamakan peran dari perempuan yang berada di kawasan pesisir yang untuk mendorong juga tercapainya dari program M4CR itu. Apa yang dilakukan? Penguatan-penguatan capacity building apa yang kemudian dilakukan untuk menguatkan peran perempuan itu, Mbak Upi? Oke, jadi begini Mas, mungkin saya jelaskan sedikit ya terkait program kita ini. Kalau untuk penanaman, sebenarnya kita itu memberi ruang yang cukup inklusif untuk perempuan. Dalam artian, dalam kelompok penanaman yang akan melaksanakan kegiatan penanaman, kita itu dorong pemerintah desa untuk membentuk kelompok yang minimal, seminimal mungkin tuh 30%-nya diikutkan perempuan yang ada di desa. Karena apa? Karena tujuan penanaman ini kan salah satunya peningkatan ekonomi gitu. Jadi agar peningkatan ekonomi ini tidak dirasakan hanya kepada kaum laki-laki, tapi juga bisa juga dirasakan oleh kaum perempuan. Itu dari sisi penanaman, Mas. Kita libatkan mereka untuk menanam, kita beri ruang mereka untuk bahkan di Indragiri Hilir kita itu ada beberapa kelompok yang ketuanya itu perempuan. Oh iya? Iya, betul. Jadi kita tidak membatasi bahwa penanaman itu harus laki-laki gitu. Tidak. Jadi kita buka ruang seluas-luasnya, semua itu setara. Selagi mereka punya komitmen untuk menjaga lingkungan, ya perempuan juga boleh untuk ikut serta gitu. Terus yang kedua terkait capacity building. Kita tidak hanya membantu dalam hal penanaman, tapi kita juga ada pengembangan usaha masyarakat. Dan uniknya sebenarnya program pengembangan usaha masyarakat itu mayoritas lebih telaten, lebih ulet itu kaum perempuan yang mengerjakan begitu. Karena produk-produk yang dilakukan itu kan biasanya olahan makanan, terus kemudian kerajinan, dan itu adalah suatu bentuk M4CR dalam memberdayakan perempuan juga gitu. Jadi sudah ditanam nih untuk menjaga keberlanjutannya, ya kita coba dorong di ekonominya, dan juga kita juga dorong pemberdayaan di perempuannya. Seperti itu. Apa sih perbedaannya kalau kemudian M4CR itu melakukan pendekatan programatiknya gitu? Kan tentu M4CR punya program capaian indikator dan lain sebagainya. Ketika M4CR melakukan capacity building dengan bapak-bapak misalnya nih laki-laki dengan perempuan,
ada tantangan tersendiri dan perbedaan yang cukup signifikan ketika menginternalisasi nilai-nilai ke kaum-kaum Sri Kandi perempuan dengan yang laki-laki, Mbak Upi? Iya, tantangannya cukup luar biasa sebenarnya, Mas. Luar biasa ya. Kalau misalnya kita lihat data dari program penanaman M4CR, di tahun 2024 itu 33%-nya itu perempuan yang melakukan penanaman. Lalu di tahun 2025 itu meningkat 2%, jadi 35%-nya itu kaum perempuan. Itu sebenarnya angka yang sudah cukup lumayan gitu, mengikut sertakan perempuan dalam kegiatan yang sepertinya secara fisik itu memang lebih sering digunakan oleh laki-laki. Nah, tantangannya di situ. Karena kesetaraan gender di program rehabilitasi mangrove itu tidak bisa kita samakan dengan kesetaraan gender yang ada di mungkin di perkotaan atau di daratan gitu. Karena tantangan fisiknya luar biasa, Mas, gitu. Makanya di program ini kita coba bagi peran. Mana yang bisa dilakukan oleh perempuan, mana yang bisa mungkin mayoritas dikerjakan oleh laki-laki. Seperti kalau di perempuan itu tadi selain ada pengembangan usaha, ikut juga penanaman, mereka juga ikut serta dalam pembibitan. Pembibitan mangrove, betul. Nah, ini sungguh-sungguh berdampak ya, karena saya juga bertanya sendiri dengan salah satu pelakunya, itu terutama ada salah satu ibu di Kuala Selat, mereka itu mengutarakan terima kasih yang luar biasa gitu kepada M4CR, karena sejak mereka ikut pembibitan, mereka itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Yang menurut saya juga lumayan gitu, Mas, karena dalam satu waktu mereka itu bisa membibit sekitar 1.000 batang. Dan satu bibit itu dihargai Rp2.100. Jadi udah sekitar 2,1 juta lah ya itu dalam satu waktu gitu. Bayangkan mereka harus kejar target berapa ratus ribu. Berapa pendapatan yang akan mengalir ke ibu rumah tangga ini. Berapa dapur-dapur yang akhirnya ngebul lagi gitu akibatnya karena perempuan ikut serta untuk membantu perekonomian. Seperti itu. Luar biasa nih sahabat Green. Jadi isu soal kesetaraan gender kaitannya dengan ketahanan iklim, adaptasi soal perubahan iklim itu tidak diragukan lagi. Memang kaum perempuan, apalagi yang khususnya berada di pesisir, yang juga didampingi oleh M4CR itu memang harus memiliki kontribusi yang luar biasa. Nah, kita langsung aja nih sahabat Green, kita tanya dengan Mbak Siti. Mbak Siti, boleh diceritakan kepada kita, kepada sahabat Green semuanya, tadi Mbak Upi juga sudah menguatkan persepsi dan opini kita ya, bahwa kaum perempuan itu perannya strategis, keterlibatannya sangat perlu gitu. Apa saja yang Anda lakukan di Indragiri Hilir? Proses apa yang kemudian Anda inisiasi untuk menggerakkan kaum perempuan yang ada di sana, dan seperti apa kemudian dampak atau implikasi-implikasi yang udah mulai terlihat gitu dalam proses rehabilitasi ekosistem mangrove atau juga menjaga ekosistem yang ada di pesisir dan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Anda. Boleh dong cerita kepada kita, sahabat Green? Baik, terima kasih Bang. Mungkin ini ceritanya akan nyambung ya, karena salah satu lokasi program M4CR itu juga di Indragiri Hilir, di mana kita dari Yayasan Mitra Insani juga sejak tahun 2021 juga sudah mendampingi kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang ada di Indragiri Hilir. Dari beberapa kelompok-kelompok yang kita dampingi juga sudah pada tahun 2024 juga sudah mengakses pendanaan usaha dari program M4CR, terutama di yang kelompok-kelompok perhutanan sosial yang ada di Kecamatan Kuala Indragiri yang sudah memiliki SK perhutanan sosialnya melalui hutan desa. Jadi mungkin saya akan mulai dari hal yang paling sederhana. Bagi masyarakat, pesisir itu bukan cuman bentang alam saja, tapi pesisir itu adalah ruang hidup bagi mereka. Di sana ada rumah, ada dapur yang setiap hari harus mengepul, seperti tadi juga sudah dijelaskan bahwa sebagai contoh di Kuala Selat, mereka perempuan yang terlibat di kegiatan rehabilitasi mangrove itu menjadi senang karena bisa menghidupkan dapur-dapur mereka. Dapur-dapur mereka itu bisa berasap ya, istilahnya seperti itu. Ada anak-anak yang tumbuh dari hasil perikanan sebagai sumber protein utama mereka. Ada juga mangrove yang bukan cuma pohon, tapi juga berfungsi sebagai
pelindung dari ombak dan badai. Saya di Yayasan Mitra Insani sebagai Monitoring Evaluation and Learning Officer, dan sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk mendengarkan cerita-cerita dari lapangan. Yang cerita-cerita itu tidak lebih banyaknya berasal dari cerita perempuan yang terlibat di kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dari sana kita belajar bahwa perempuan itu sebenarnya adalah penjaga pertama, terutama ekosistem mangrove. Karena di Indragiri Hilir sendiri kita memang fokusnya adalah di landscape mangrove sesuai dengan wilayahnya yang memiliki luasan ekosistem mangrove terluas di Provinsi Riau. Mereka, perempuan-perempuan ini tidak menyebut dirinya memang aktivis lingkungan, tapi mereka yang pertama kali sih merasakan ketika hasil tangkapan perikanan menurun. Karena itu, ketika hasil perikanan tangkap menurun, maka akan berpengaruh kepada isi dapur tentunya. Perempuan-perempuan yang berlaku sebagai ibu rumah tangga harus mengatur ulang tatanan dapur mereka seperti apa, karena hasil tangkapan perikanan pada hari itu hasilnya menurun. Setiap perubahan lingkungan yang terjadi, baik cepat ataupun lambat, itu akan berpengaruh sampai ke meja makan. Dan ketika meja makan terdampak, perempuan tentunya yang paling pertama sekali harus menyesuaikan tatanan rumah tangganya. Mbak Siti, bagaimana? Ini kan kalau mungkin sahabat Green membayangkan gitu ya, bahwa satu sisi kan di wilayah pesisir itu mengalami degradasi ekosistem ya, seperti abrasi, lalu juga kalau kita bicara proses menanam itu kan juga nggak gampang ya. Ada konteks-konteks geografis, ada konteks pengetahuan lokal, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa cara Anda, metode Anda, atau pendekatan yang Anda lakukan untuk kemudian memperbanyak perempuan-perempuan yang paham, lalu membuat kelompok, dan memang punya peran yang setara begitu dengan laki-laki. Karena ini kan bukan soal yang mudah ya, menginternalisasikan pengetahuan itu kepada kaum perempuan itu kan sesuatu, apalagi ini soal perubahan iklim dan soal resiliensi ya, daya tahan kita terhadap iklim. Apa ya cara yang Anda lakukan untuk mendekati kaum perempuan yang ada di Indragiri Hilir? Oke, baik. Dari cara pendekatan yang Yayasan Mitra Insani lakukan, tentunya kita mulai dari kita memberikan peningkatan kapasitas, kita memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan di desa-desa dampingan, tidak hanya di Indragiri Hilir saja, tapi beberapa desa dampingan lainnya, agar perempuan-perempuan yang terlibat di kelompok itu memiliki kepercayaan diri untuk bisa terlibat di forum-forum desa maupun forum-forum yang lebih tinggi lagi. Kami juga mendorong peintegrasian GEDSI, Gender Equality, Disability and Social Inclusion, dalam pengelolaan perhutanan sosial, supaya perempuan itu bukan hanya menjadi anggota saja, tapi juga bisa mengambil keputusan. Jadi kami berikan pelatihan peningkatan kapasitas, kami berikan pemahaman, berikan pengetahuan terkait yang paling sederhananya itu adalah kesetaraan gender, kenapa perempuan harus terlibat, perempuan bisa terlibat apa saja dalam program perhutanan sosial maupun yang lebih spesifik itu di program-program rehabilitasi mangrove. Selain itu juga, selain memberikan pelatihan spesifik kepada perempuan-perempuan yang terlibat di komunitas, kami juga memberikan pelatihan pengenalan konsep GEDSI itu sendiri kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa, LPHD, dan juga kepada Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas yang terdapat di desa-desa dampingan. Karena tidak hanya, menurut kami, tidak cukup hanya perempuannya saja yang kita berikan pemahaman, akan tetapi wadahnya, lembaga yang terdapat di desa itu juga harus kita berikan pemahaman, pengetahuan pentingnya keterlibatan perempuan dalam suatu kelompok ataupun komunitas. Oke. Apa sih tantangan atau ya sebut saja mungkin challenge yang tentunya khas ya atau berbeda atau tersendiri ketika memang
kita mengarus utamakan peran perempuan dalam pemulihan ekosistem, menjaga kawasan pesisir dari potensi abrasi gitu. Apa yang Mbak Siti rasakan gitu tantangannya? Yang pertama sekali adalah tantangan ini ya, lebih kepada kebiasaan masyarakat setempat bahwa mereka masih memiliki eh, kepercayaan bahwa perempuan itu tidak bisa dilibatkan dalam aktivitas fisik. Tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber yang pertama, kegiatan-kegiatan rehabilitasi mangrove itu kegiatan yang banyak berkaitan dengan aktivitas fisik, sehingga pembagian peran itu perlu. Jadi, hal yang menjadi tantangan adalah memberikan pemahaman kepada anggota kelompok, kepada anggota komunitas laki-laki akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam suatu kegiatan, tidak hanya kegiatan rehabilitasi saja, bahwa eh, sebagai contoh nyatanya, kami tidak memberikan contoh kegiatan rehabilitasi, kami memberikan contohnya itu adalah patroli pengawasan sumber daya alam, mangrove, dan perikanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pengawas, Pokmaswas Desa Pulau Cawan, itu mereka belajar dari pengalaman. Pada awalnya mereka melakukan kegiatan patroli, patroli untuk mengawasi hutan mangrove dan mereka akan menemukan biasanya salah satunya itu adalah pelaku penebangan ilegal, pelaku penebangan mangrove. Awalnya mereka berpatroli hanya laki-laki saja untuk anggota patrolinya. Akan tetapi kemudian mereka belajar bahwa kita butuh pendekatan perempuan. Jadi, ketika bertemu dengan pelaku penebangan ilegal itu tadi, peran perempuannya adalah untuk memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman, karena menurut mereka, kalau misalnya laki-laki memberikan sosialisasi juga kepada laki-laki, itu sepertinya batas kesabarannya itu tipis sekali, bahkan nanti akan memicu aktivitas fisik. Jadi itu salah satu tantangan, kemudian mereka belajar dari tantangan yang ada. Oke, ya itu salah satu konsep dalam konflik resolution ya, resolusi konflik memang dalam negosiasi, dalam resolusi itu memang komunikasi strategis apabila dimainkan oleh peran perempuan ya, apalagi dalam konteks-konteks konflik sumber daya itu cukup efektif ya, yang disampaikan Mbak Siti. Saya ingin ke Mbak Upi lagi. Mbak Upi, M4CR tentu lagi-lagi di samping ada komunitas-komunitas lokal yang menggerakkan perempuan, M4CR tentu jadi institusi yang juga penting untuk membuat ini menjadi apa ya, sukses dan ada contoh keberhasilan yang bisa ditiru di wilayah-wilayah pesisir Riau gitu. Nah, bentuk kolaborasi, dukungan seperti apa sih yang diberikan M4CR untuk kemudian mensupport upaya-upaya dari seperti Mbak Siti tadi agar memang institusi di tingkat lokalnya terbangun, peran dari kaum perempuannya itu memang terklasterisasi dengan baik, karena nggak mungkin juga dong perempuan diapain peran-peran fisiknya gitu ya. Tentu peran-peran yang lebih kayak BUMDes atau inkubasi ekonomi dan sebagainya. Seperti apa dukungan dan kolaborasi yang dimainkan M4CR kepada kelompok-kelompok perempuan untuk kemudian menggerakkan perempuan-perempuan yang ada di pesisir? Iya, itu tadi seperti yang Mbak Siti bilang, berbagi peran ya. Memang kalau di M4CR sendiri, mayoritas perempuan itu lebih banyak terlibat di pengembangan usaha masyarakat pesisir. Dan karena program M4CR ini lagi-lagi durasinya singkat, Mas, kita harus banyak berpikir bagaimana harus bisa berkolaborasi agar berkelanjutan. Saya kasih contoh aja, satu case itu di Indragiri Hilir, seperti yang tadi Mbak Siti sampaikan, ada satu kelompok masyarakat, itu KUPS Ashifa namanya, itu sebenarnya sebelumnya sudah didampingi oleh Yayasan Mitra Insani. Nah, kita coba untuk masuk dalam rangka penguatan lagi, pemberdayaan lagi gitu, karena memang fokusnya M4CR ini tidak membangun sesuatu dari nol. Kita coba kuatkan saja apa yang sudah ada, kita coba tambahkan saja apa yang kurang gitu. Nah, di KUPS Ashifa ini itu 100% mayoritas anggotanya perempuan, Mas. Iya.
Dan di situ Yayasan Mitra Insani sudah membantu dalam beberapa hal, lalu kami coba cari tahu support apa yang masih dibutuhkan gitu. Makanya kita coba bantu di pengembangan usaha masyarakat dengan pemberian alat-alat produksi dan rumah produksi. Begitu. Jadi kita coba lakukan kolaborasi ini agar supaya setelah M4CR ini berakhir, itu nanti masih berlanjut program-programnya gitu. Kita tidak mau lagi mulai dari nol, program selesai itu hanya jadi fosil gitu. Kita tidak mau seperti itu. Makanya kolaborasi adalah hal yang penting. Nah, di KUPS Ashifa ini kemarin tahun kemarin ya, saya bertemu dengan salah satu ketuanya, Ibu Muhanawati. Beliau bercerita sendiri bagaimana bersyukurnya gitu, perempuan ikut dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi mangrove atau dalam kegiatan ekosistem menjaga ekosistem pesisir gitu. Karena seperti yang disampaikan, memang sebenarnya perempuan ini pada awalnya memang clueless gitu, clueless. Aku harus ngapain sih gitu. Nah, kita sebagai lembaga, sebagai pemerintah ataupun komunitas itu berfungsi penting untuk memberikan mereka ruang. Nah, salah satunya adalah pemberian usaha masyarakat tadi. Dan dari produk-produk yang dihasilkan oleh KUPS yang kita bantu ini dan juga Yayasan Mitra Insani bantu, alhamdulillah usahanya masih lancar sampai sekarang, Mas. Dan itu diakui cukup membantu perekonomian ibu-ibu yang ada di sana. Jadi yang awalnya mereka itu ibu rumah tangga, mereka dapat penghasilan tambahan dari situ. Gitu. Jadi kuncinya memang di kolaborasi, gitu, Mas. Itu apa enggak? Ada ini enggak? Itu mayoritas perempuan-perempuannya kalau dikategorikan itu milenial kah atau lebih banyak di kategori umur-umur seperti apa sih? Nah, ini Bu Muhanawati ini salah satu local champion kita juga sebenarnya. Iya, jadi kita itu setiap Pokmas kita itu kita kasih capacity building. Capacity nggak hanya kita kasihkan kayak dana usaha ini tolong digunakan untuk mengembangkan usaha kamu, tidak seperti itu gitu. Tapi kita juga ada pendampingan pelatihan bisnis, terus juga ada sekolah lapang livelihood yang fungsinya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan Pokmas sesuai dengan usahanya. Nah, di sekolah lapang livelihood itu kita juga coba beritahu bagaimana memanajemen kelompok. Nah, pinternya Bu Muhanawati ini adalah dia sudah tahu gitu bagaimana memposisikan setiap anggotanya. Misal kalau untuk yang sudah berumur gitu, dia fokusnya ke produksi. Anak-anak muda juga dilibatkan, fokusnya ke administrasi dan juga pemasaran. Nah, itu kita kuatkan lagi di sekolah lapang livelihood. Jadi tidak hanya di manajemennya, kita kuatkan lagi bagaimana mereka bisa berinovasi, bagaimana bisa memasarkan usahanya dengan lebih luas, seperti itu. Luar biasa ya, dan itu bisa menciptakan local champion perempuan lainnya ya. Nah, itu yang kita mau, karena local champion inilah yang nantinya jadi pionir-pionir untuk melanjutkan usaha konservasi kita. Ketika kita sudah selesai programnya. Dan ini udah mulai kelihatan nggak, Pak? Udah mulai banyak nggak? Iya, sudah mulai, Mas. Sudah mulai banyak di penanaman juga kita sudah mulai ada yang membibit sendiri, Mas, bahkan. Iya, jadi tanpa kita minta mereka untuk pelihara, mereka bahkan secara aktif sudah sadar bahwa oh ini yang harusnya saya lakukan gitu dari dulu. Karena tidak dipungkiri ya, Mas, filosofinya itu sebenarnya kita di zaman dulu kita tuh tidak pernah diajarkan menanam. Kita itu lebih fokus untuk memanfaatkan. Dengan menjaga agar tetap lestari dan juga tetap terjaga. Nah, karena sudah semakin tahun, ini kan berarti kan semakin dimanfaatkan, ekosistem semakin rusak. Jadi ya, adanya penanaman ini sebenarnya hal baru juga ke masyarakat, dan itu PR kita juga untuk membiasakan ke masyarakat bahwa ini tuh kita perlu loh menanam gitu. Kita tuh tidak boleh hanya memanfaatkan, tapi kita juga bisa menanam untuk kita bisa rasakan kembali manfaatnya. Dan perubahan behavior itulah yang kita coba terapkan di M4CR gitu. Kita coba untuk merubah behavior itu agar masyarakat sekarang secara bisa aktif swadaya untuk menanam tanpa ada program pemerintah pun mereka bisa. Benar. Karena kalau mindsetnya udah tepat gitu ya, kekayaan ekosistem itu bisa dijaga dan bahkan bisa menghasilkan eskalasi pendapatan ekonomi yang luar biasa ya. Betul. Keren. Ada nggak semacam resistensi opini atau persepsi bahwa kenapa kami perempuan sih, udah deh bapak-bapak aja yang eksekusi
soal-soal yang begini, ada nggak mengalami resistensi yang ngeblok gitu ketika teman-teman melakukan brainstorming kepada kelompok perempuan? Iya, jadi sebenarnya di M4CR ini ada pendamping desa, Mas. Dia itu fokusnya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita. Salah satunya yang keterlibatan perempuan tadi. Tentu untuk akhirnya menggait perempuan untuk ikut, itu ada resistensi pasti. Tapi bukan lebih ke aku nggak mau gitu, ini bukan pekerjaanku. Tapi lebih ke aku bisa bantu apa ya? Mereka tuh lebih kebingungannya di situ gitu. Bisa nggak sih aku di situ gitu. Nah, makanya peran-peran pendamping desa di daerah pun, di desa-desa yang kita tempatkan itu mengedukasi dan mensosialisasikan itu kepada ibu-ibu gitu. Jadi memang awalnya sulit gitu mengajak mereka untuk bisa ikut gitu. Tapi kita coba tanamkan itu sejak masa sosialisasi, prakondisi. Sebelum penanaman dilakukan, ada sosialisasi prakondisi yang kita sampaikan ke masyarakat bahwa perempuan ini dibutuhkan juga di rehabilitasi mangrove gitu. Pada awalnya ibu-ibu itu ya ikut aja gitu, kayak ya paling bantuin ngasih kue atau kopi gitu. Tapi sekarang itu mereka juga bisa secara aktif gitu untuk ikut berperan menyuarakan suaranya. Tahun kemarin saya ke Bengkalis, itu ada program Padiatapa ya Mas ya, itu kepanjangannya adalah persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Itu yang safeguard kita yang harus kita lakukan sebelum penanaman. Nah, di situ saya melihat, saya cukup terharu sebenarnya bahwa ibu-ibu itu ikut datang gitu, secara aktif gitu. Tidak hanya untuk memenuhi quorum, tapi mereka juga bersuara. Betul. Jadi mereka itu satu hal yang saya ingat itu mereka menyuarakan tentang bagaimana peran saya nanti gitu. Jadi mereka sudah sadar, oke, saya ikut nih, tapi nanti saya bisa dikasih apa ya? Itu, dan itu pun juga jadi bahan diskusi ketika kami melakukan Padiatapa kemarin gitu. Jadi itu hal yang cukup apa ya? Cukup sudah pemikiran cukup maju menurut saya ya untuk perempuan yang pada akhirnya melek untuk melakukan kegiatan rehabilitasi seperti itu. Sampai menanyakan peran saya apa ya? Gitu iya, bagaimana pembagian perannya? Luar biasa. Kayak ingin ke Mbak Siti, menurut Anda yang memang eksisnya di tingkat tapak gitu ya, di tingkat lokal, tentu saya yakin telah menganalisis berbagai macam hal gitu. Dukungan dan support apa sih sebetulnya yang sangat amat paling dibutuhkan gitu ketika memang kita ingin mengarus utamakan peran perempuan gitu dalam menjaga keanekaragaman hayati, kekayaan ekosistem di pesisir, dan lain sebagainya. Dukungan apa yang paling dibutuhkan menurut Anda? Terima kasih, Bang. Jadi kalau menurut kami, selain dukungan-dukungan yang peningkatan kapasitas, dukungan pendanaan, dan lainnya, yang paling penting sekali untuk bisa melibatkan perempuan ya dalam agenda untuk mitigasi perubahan iklim ini, mereka itu harus diberi 4 hal. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari setiap agenda-agenda ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik itu kegiatan rehabilitasi, kegiatan pelatihan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Mereka itu harus diberikan hak untuk bisa mengakses apapun program-program dalam agenda-agenda dari mitigasi perubahan iklim ini. Mereka diberikan akses untuk bisa mendapat pengetahuan, mendapat kesempatan untuk bisa terlibat dalam pelatihan ataupun dalam kegiatan-kegiatan. Selanjutnya mereka juga begitu juga mereka harus dilibatkan sebagai partisipasi. Jadi keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak maaf siapa Mbak? Ya. Itu seperti contoh di Bengkalis, mereka itu sudah berpartisipasi aktif dari kegiatan Padiatapa, mereka datang dengan inisiatif sendiri, gitu kan? Itu juga bagian dari partisipasi aktif perempuan itu. Oke, Mbak Siti, saya ingin nanya nih dari perspektif perempuannya ya, karena tentu sahabat Green juga ingin tahu ya apa yang dirasakan, yang dialami sebagai perempuan nih, tantangan terbesar yang Mbak Siti alami gitu dan hadapi saat terlibat dalam gerakan-gerakan perlindungan pesisir
dan lain sebagainya begitu. Baik di tingkat komunitas gitu. Ketika berhadapan dengan pihak pemerintah dan pihak luar begitu. Seperti apa? Oke, tantangan yang bisa saya rasakan ataupun saya alami, bahkan anggota komunitas juga alami dan rasakan, itu yang pertama tantangan terkait ruang untuk berbicara, ruang untuk dilibatkan, maupun ruang untuk pengambilan keputusan. Seringkali dalam kegiatan-kegiatan, baik itu di tingkat eh, tapak maupun tingkat yang lebih atas lagi, ketika perempuan bersuara, lebih kepada hanya formalitas saja. Akan tetapi suara dari perempuan itu tidak ikut dipertimbangkan dalam upaya pengambilan keputusan. Tetapi akan tetapi kalau misalnya peserta dari sebuah forum itu sudah mengetahui, sudah mendapat pengetahuan tentang kesetaraan gender misalnya, eh, itu mungkin malah mengharapkan suara dari perempuan. Akan tetapi kalau belum mendapat pengetahuan tentang pentingnya kesetaraan gender, pentingnya pelibatan perempuan, bahkan yang lebih lanjut itu tidak hanya perempuan aja, pelibatan pemuda, pelibatan kelompok rentan lainnya, eh, itu. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan itu, dari tiga tantangan itu bisa muncul tergantung situasi, tergantung background, tergantung pengalaman dari peserta sebuah forum. Ada tantangan tersendiri nggak mengajak gitu kaum perempuan yang memang segenerasi gitu ya atau sebaya gitu, karena kan memang apalagi di soal-soal kemajuan teknologi dan informasi saat sekarang ini kan generasi-generasi milenial, Gen Z dan lain sebagainya itu kan orientasinya berbeda-beda tuh. Nah, boleh cerita nggak apa yang Mbak Siti alami ketika memang ingin juga memengaruhi gitu kelompok-kelompok sebaya dalam berpartisipasi terhadap agenda uh, perubahan iklim ini gitu. Mungkin untuk terkait tantangan sudah seperti yang saya jelaskan tadi, tapi saya ingin menjelaskan sedikit terkait salah satu cara yang kami Yayasan Mitra Insani lakukan dalam upaya melibatkan generasi muda, mungkin sekarang bisa lebih sering kita sebut Gen Z ya, untuk bisa terlibat di kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim ini. Salah satunya eh, dalam rangka perayaan Hari Mangrove Sedunia, kita sejak tahun 2023 mengagendakan kegiatan pemilihan putra-putri mangrove untuk setingkat Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi mereka yang terlibat itu adalah setingkat pelajar sekolah menengah atas maupun mahasiswa dan mahasiswi yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi dari tahun ke tahun antusias peserta sebagai pendaftar itu mengalami peningkatan. Akan tetapi untuk finalisnya kita tetapkan memang 10 putra 10 putri. Jadi dari kegiatan pemilihan putra-putri mangrove itu terpilih satu putra satu putri mangrove. Selanjutnya mereka itu kita dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Yayasan Mitra Insani seperti kegiatan sosialisasi baik itu di tingkat sekolah di Tembilahan di ibu kota kabupatennya maupun juga kegiatan langsung di desa dampingan Yayasan Mitra Insani. Jadi mereka setelah terpilih jadi duta itu dikasih program dan dikasih target-target kerja gitu ya? Ya, kalau untuk terkait programnya kita susun bersama, akan tetapi programnya itu memang tidak jauh kepada agenda sosialisasi karena mereka yang terpilih itu juga kan statusnya sebagai siswa-siswi sekolah maupun mahasiswa yang punya kewajiban lain. Oke, karena memang pendekatannya betul, saya sepakat tuh Mbak Siti, karena untuk Gen Z ini kan manajemen eventnya harus lebih modern ya, dan memang harus lebih berkaitan dengan ketertarikan Gen Z terhadap
perkembangan zaman gitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan ekoturism, memperkenalkan fungsi dari mangrove itu mungkin barangkali mengajak kaum perempuan Gen Z itu agak lebih enak ya jadi campaigner gitu kan. Ya, jadi yang kita kedepankan dari pemilihan putra-putri mangrove itu tidak hanya menarik secara fisik saja, tapi memang tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita berikan juga pemahaman terkait mangrove, terkait upaya-upaya penjagaan dan pelestarian mangrove itu seperti apa. Bahkan putri mangrove yang terpilih itu juga kita libatkan langsung, ya, kita libatkan langsung dalam agenda kegiatan penanaman mangrove maupun sosialisasi mangrove di tingkat sekolah supaya mereka juga bisa memberikan gambaran kepada generasi yang lebih muda lagi bahwa kita juga bisa berperan meskipun perannya itu adalah tidak melakukan kegiatan penanaman langsung misalnya, kita juga masih bisa berperan dalam menyebarluaskan informasi-informasi terkait upaya pelestarian mangrove. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga bisa terlibat langsung dalam agenda-agenda penanaman mangrove langsung di lapangan. Keren, mantap. Nah, nyambung soal itu Mbak Upi. Kita bicara soal bagaimana kemudian kita menggait sebanyak mungkin, karena ini kan di samping proyek rehabilitasi ekosistem kan, sebetulnya proyek menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, mungkin di sektor kaum perempuannya. Nah, tentu the next our future leader-nya itu kan yang muda-muda nih. Betul. Nah, tentu mendekati approach-nya beda nih ketika kita melakukan internalisasi ke ibu-ibu atau baby boomers gitu. Iya, betul. Nah, jadi ada apa yang ingin dilakukan oleh M4CR? Kalau memang kita sepakat bahwa pembangunan manusia, daya tariknya terhadap lingkungan, tadi juga ada cara menariknya adalah dengan event-event gitu. Ada cara-cara, adakah dari M4CR yang kemudian menggunakan bentuk-bentuk yang kreatif dan inovatif untuk melibatkan sebanyak mungkin kaum muda perempuan untuk terlibat jadi juru selamat lingkungan hidup di kawasan pesisir gitu? Ya, jadi Mas Dali di M4CR sendiri itu selain kita itu fokus ke masyarakat pesisir, kita juga menargetkan generasi muda. Yes. Ada program yang rutin kita lakukan, itu namanya Mangrove Goes to Campus. Mangrove Goes to Campus, iya, jadi kami berkolaborasi dengan universitas-universitas untuk menyelenggarakan seminar seperti itu dalam rangka mengedukasi generasi muda terkait kenapa mereka harus mengambil peran untuk menjaga mangrove itu. Karena tidak dipungkiri, untuk membuat generasi muda ini peduli, mereka harus tahu dulu kan apa yang harus mereka jaga, kenapa mereka harus jaga gitu. Makanya kita coba ambil pendekatan dari sisi edukatifnya gitu. Dan di Riau sendiri kemarin kami berkolaborasi dengan UNRI. Iya, kami dari menghadirkan narasumber, terus kemudian di sana kita berbicara banyak terkait ekosistem mangrove di Riau, apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu dilakukan, peran pemuda yang seperti apa yang mereka harus ambil, seperti itu. Itu dari sisi eksternal ya Mas. Kalau dari sisi internal, di Pokmas-Pokmas dampingan kami, itu kita sangat membuka ruang untuk generasi muda juga untuk ikut. Seperti Pokmas yang tadi saya ceritakan, itu kan juga ada generasi muda yang diikut sertakan. Dan mereka ini sebenarnya kita coba bukan kaderisasi ya, tapi lebih tepatnya ke agar bisa membantu juga masyarakat yang ada di sana gitu. Karena kan anak muda ini kan pastinya yang akan lebih pengetahuan yang mereka akses kan akan lebih banyak gitu, dan mereka akan lebih cepat nangkep. Nah, mereka ini kayak perantara kami lah istilahnya untuk menyambung pengetahuan yang kami sampaikan agar mereka bisa menyebarluaskan di desa. Kami juga ada training of facilitator untuk penanaman mangrove sebenarnya, dan itu beberapa ada anak mudanya. Kenapa kami pilih beberapa anak muda? Karena training of facilitator nantinya ini adalah ibarat kata guru yang nanti akan mengajari masyarakat bagaimana cara menanam mangrove yang benar. Seperti itu. Terus kalau misalnya mau berbicara tentang anak muda lagi, M4CR terutama di PPIU sendiri itu banyak sekali Gen Z-nya Mas. Rata-rata Gen Z ya. Jadi banyak pendamping desa kami yang masih muda gitu. Kami mencoba membuka ruang juga untuk
fresh graduate ataupun anak muda yang tertarik di lingkungan. Karena ada kelebihan-kelebihan tersendiri ya dari Gen Z. Betul, ada kelebihan karena mereka masih semangat-semangatnya nih Mas menjaga lingkungan gitu. Jadi kayak ya komitmen mereka cukup tinggi gitu. Jadi apa yang mereka lakukan di lapangan itu ya cukup baik kinerjanya. Apalagi kalau satu kawasan ekosistem itu terjaga dan kemudian ingin dipromosikan sebagai destinasi dan ekoturism, nah itu Gen Z cocok banget tuh kayaknya ya. Betul. Oke, baik. Nah terakhir sekali nih, baik untuk Mbak Upi dan Mbak Siti juga, saya ingin Mbak Upi dulu. Mbak Upi, saya ingin dengar dan kita ingin dengar dari sahabat Green pesan kunci ataupun pesan lingkungan yang paling harus didengar nih oleh kaum perempuan atau Gen Z juga atau generasi muda lah pokoknya dalam konteks menjaga ekosistem pesisir dan juga ekosistem mangrove, gambut gitu. Apa yang penting untuk generasi muda lakukan di masa-masa yang akan datang? Mbak Upi, silakan. Oke, ini pertanyaannya cukup berat sebenarnya jawabnya ya Mas. Berat ya? Jadi pesan-pesan, mungkin ya ini merangkum dari pembicaraan kita di awal ya Mas. Sebenarnya upaya konservasi, upaya rehabilitasi mangrove itu harus diambil perannya oleh semua orang gitu. Kalau misalnya M4CR itu kita kan memang fokus di tingkat tapak. Tapi sebenarnya untuk mengembalikan ekosistem, untuk menjaga alam itu kan semuanya juga harus ikut berperan seperti itu. Karena ini bukan penanaman itu bukan titik akhir gitu. Itu hanya permulaan. Bagaimana tanaman ini bisa tumbuh memberikan manfaat itu kan tentu harus dilakukan hal lain ya seperti penguatan kebijakannya, terus political will-nya harus ada gitu. Jadi ini adalah tugas kita semua gitu. Walaupun kita tidak merasakan dampaknya secara langsung. Tapi bisa jadi kita itu hanya sedang memperlambat dampak yang akan kita rasakan. Gitu. Saya kasih contoh saja secara langsung ya Mas ya. Di Kuala Selat itu mayoritasnya itu kebun kelapa. Dulu mereka sangat jaya sekali akan kebun kelapanya. Betul. Bahkan salah satu produk santan yang terkenal itu kan dari Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, sekarang kondisinya itu sudah semakin rusak. Mengkhawatirkan ya. Kurang lebih 1.900 hektar itu rusak dan banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada akhirnya. Yang dulunya mereka ini memberi zakat kepada orang-orang yang kurang mampu, mereka sekarang berubah menjadi penerima zakat gitu. Banyak sekali yang orang tuanya itu akhirnya menelepon anaknya untuk segera pulang karena tidak ada biaya lagi gitu untuk menyekolahkan mereka gitu. Jadi itu adalah dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak. Tapi kalau kita lihat berkaca tarik mundur dengan pandangan yang lebih luas lagi, dampak food security ini kan tidak hanya dirasakan oleh mereka saja sebenarnya pada akhirnya. Kita kan nanti juga akan merasakan dampaknya. Rusaknya mangrove di Kuala Selat itu kan tidak hanya akan memperparah iklim global di Kuala Selat saja. Ini kan akan dirasakan oleh semuanya gitu. Kita ini hanya sedang tidak merasakan dampaknya sekarang. Mungkin nanti gitu. Makanya ayo semuanya menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas orang-orang yang tinggal dekat di ekosistem tersebut gitu. Betul. Kita yang di Pekanbaru nih ini juga punya peran penting Mas. Sesederhana mengedukasi melalui media sosial yang kita punya. Gitu. Dan juga untuk perempuan-perempuan juga khususnya kita selalu akan punya ruang kok untuk melakukan konservasi dan saya yakin bahwa setiap program pemerintah, komunitas, NGO mereka juga punya keterbukaan gitu untuk menggait perempuan-perempuan gitu. Jadi jangan takut, kita semua punya perannya masing-masing dan saya yakin sekecil apapun peran perempuan yang kita lakukan untuk konservasi itu sangat bernilai luar biasa gitu. Karena kalau kita kalau kita misalnya lihat ya, perempuan itu kan madrasah pertama untuk keluarganya ya. Betul sekali. Jadi dengan kita itu melek terkait lingkungan, terus kemudian kita itu melibatkan perempuan juga dalam konservasi, itu nanti secara tidak langsung mereka inilah, ibu-ibu inilah yang jadi madrasah pertama anak-anaknya yang nantinya akan mengedukasi generasi di bawahnya gitu. Jadi melibatkan perempuan itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya untuk jangka panjang. Keren. Seperti itu. Mungkin itu sih Mas. Saya sepakat tuh. Keren. Itu karena ketika memang perempuan punya mindset yang tepat, peran kontribusinya nyata dan kemudian menurunkan ke generasi-generasinya itu akan
memberikan dampak keberlanjutan yang luar biasa ya terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia ya. Keren-keren. Mbak Siti, apa pesan Anda dan apa harapan Anda kepada kaum-kaum perempuan, generasi muda untuk ambil bagian peran dalam usaha kita bersama tadi kata Mbak Upi untuk menjadi campaigner, untuk menjadi aktor langsung yang menjaga keanekaragaman hayati dan kekayaan ekosistem. Ya, mungkin sudah banyak tadi disampaikan oleh Mbak Upi ya, saya hanya sedikit menambahkan bahwa perempuan dan pemuda itu harus mau terlibat dalam program perlindungan pesisir, dalam program mitigasi perubahan iklim, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, bahkan nanti di akhir sampai kepada pembagian manfaat yang bisa dirasakan bersama. Pesisir itu tetap bisa lestari dan terjaga bukan hanya karena terjaganya mangrove, tapi karena adanya komunitas, karena adanya manusia yang menjaganya. Jadi saatnya kamu berperan. Yang terakhir nih, harapan dan pesan dari Mbak Siti kepada pemerintah ya, kepada pemerintah, bisa skala nasional ataupun skala daerah ya, terkait dengan program Green for Riau ini Mbak Siti. Karena ini kan program yang luar biasa sekali ya, melibatkan banyak pihak, agar perlindungan pesisir ke depan itu betul-betul melibatkan dan mendengar kan aspirasi dan masukan dari peran perempuan. Apa harapannya kepada pemerintah terhadap program Green for Riau untuk kata Mbak Siti tadi ya, menempatkan perempuan itu sejajar tidak hanya dalam peran, tapi aspirasinya juga menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Apa harapannya? Oke, baik. Mungkin jawabannya tidak akan jauh berbeda dengan yang tadi ya. Harapannya setiap program-program lingkungan maupun kebijakan perlindungan pesisir harus memastikan pelibatan perempuan dan pemuda secara bermakna. Bukan hanya sebagai formalitas, bukan hanya sebagai pelengkap laporan saja, tetapi pelibatannya itu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, sampai pada pembagian manfaat. Jadi, kita perlu menanamkan rasa percaya diri perempuan untuk bisa mengakses ruang berbicara dan keterlibatannya dalam apapun program yang dilaksanakan, terutama dalam program-program lingkungan. Jadi, kalau kita ingin pesisir tetap lestari dan terjaga untuk generasi berikutnya, kita harus menjaga manusianya itu. Siapa manusianya? Salah satunya adalah perempuan, pemuda, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti. Oke, baik. Sahabat Green, itu tadi obrolan kita ya terkait dengan perempuan, peran perempuan dalam menjaga ekosistem pesisir dan ekosistem-ekosistem yang potensial ya, seperti gambut, seperti mangrove, dan banyak sekali kekayaan-kekayaan ekosistem yang bisa dijaga, apalagi berkaitan dengan komitmen Indonesia ya untuk menjadi aktor kunci dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan juga target volume net sink kita. Terima kasih Mbak Siti dari Yayasan Mitra Insani yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan perspektif bagaimana perempuan juga punya kontribusi nyata dalam perubahan iklim. Dan Mbak Upi, terima kasih juga dari M4CR yang juga telah banyak menginisiasi pendekatan, program, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan Riau untuk terlibat dalam upaya-upaya untuk mengkampanyekan peduli lingkungan dan juga soal climate change tentunya. Oke sahabat Green, itu tadi sesi obrolan kita di G4 Podcast seri keempat. Mudah-mudahan menjadi edukasi dan inspirasi bagi Anda semuanya. Saya Rafza Mzali, host Green Radio Line, pamit undur diri. Terima kasih, kita jumpa lagi di seri kelima. Stay green on Green Radio Line. G4 Podcast Riau Lestari.